Apa ya? Ya, ya berhubung ya dari petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Kita akan lanjut kembali dalam kita pembahasan di kitab Tabayyun. Kita terkait atau dengan dosa-dosa besar di mana kita sudah memasuki pada kemarin masih ya dzikru iradatil qulub wal fasad sampai di mana pembahasan bagaimana seseorang yang dia ya tidak menjadikan dirinya merasa tinggi, merasa paling tinggi, atau seseorang yang dia tidak berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat kemaksiatan, berbuat segala bentuk kemungkaran. Dalam hadis yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Nah, ini pembahasan kita yang kemarin dipertegas dan diperkuat kembali dalam hadis yang dari Nabi Muhammad Abdullah bin Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadun, tidaklah ya, beriman dengan iman yang sempurna seperti pada hadis yang lalu. Kesempurnaan iman tidak ada pada dirinya hatta yakuna hawahu, sehingga menjadikan ya hawa nafsunya tampaan lima jitu bihi, mengikuti apa yang aku bawa, ya, mengikuti apa yang aku bawa dengannya. Ini hadis akhrajahu Hasan bin Sufyan di dalam hadis Arba'in Nawawi yang pelajaran kita ini hadis yang ya 40. Nah, baik, kita pelajari bersama dan kita lihat bagaimana hadis ini ya ada keterangan yang sama bahwasannya disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan kama dzakarna sabiqan, sebagaimana kita sebutkan yang telah lalu, annal murad, bahwasanya maksud biqaulihi, dengan kataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian, yakni al-iman al-kamil, itu keimanan yang sempurna. Walaysa nafsil iman al-mutlaq, ya, bukanlah maksud di sini nafyu meniadakan iman yang secara keseluruhan. Famakna hadzal hadis, maka makna hadis ini, la yu'min ahadukumul iman kamil, itu tidaklah beriman salah satu kalian dengan keimanan yang sempurna, hatta takuna ghurabbatan, sehingga menjadikan keinginannya, kesukaannya, sehingga menjadikan rubah atau kesukaan, kecintaannya tabaan, ikut, mengikuti lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi an yarghaba ma yarghabuhu sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia menyukai, mencintai apa yang mencintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in raghibat nafsuhu khilafahu,
Dan jika hawa nafsunya menyukai lawannya atau sebaliknya, nah, qad yakrahul insan ba'dal asya. Sebagian manusia terkadang menyukai sesuatu, membenci sesuatu, walakinnaha takunu karahatan nafsiyah la diniyah. Akan tetapi, ya, dia hanya sebatas kebencian secara, ya, secara pribadi, secara diri pribadi, bukan secara hukum, melalui hukum agama. Ya, kalau kanat karahatul dunya fa innahu yakfur. Kalau seandainya dia membenci dengan benci yang hukum agama, maka sesungguhnya dia telah kafir. Waqad qala ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Nah, itu sesuai dalam keterangan di surat Muhammad ayat 9. Nah, hal itu bahwasanya mereka benci apa yang Allah turunkan, ya. Bahwasanya mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka lahu, sia-sialah amalan mereka. Nah, ini beliau menerangkan bagaimana tentang hadis yang menjadi pelajaran kita sekarang. Ya, di mana bisa dipahami dalam hadis ini, yaitu terkait dengan kecintaan, ya, berarti ada kecintaan secara diniyah, ada kecintaan secara nafsiyah, ya, cinta yang diatur hubungannya oleh agama, cinta yang diberikan ketentuan oleh agama, yang kita sebut mungkin dengan cinta dalam bentuk, ya, syariat. Ada cinta yang secara fitrah manusia, atau suka cinta di sini secara fitrahnya, secara nalurinya. Nah, ini perbedaannya di sini bagaimana beliau menjelaskan kalau seandainya cinta secara pribadi, secara naluri, maka ini hukumnya tidak mengapa, ya. Atau dia juga membenci pada sesuatu yang secara, ya, pribadi, secara naluri saja, benci dengan, ya, misalnya ada yang kotor, ya, bajunya dia tidak suka, atau sesuatu yang makanan yang bau, misalnya makanan jengkol, pete, dia tidak suka. Itu secara pribadi, secara nalurinya dia. Tapi berbeda dengan benci yang disebutkan di sini adalah benci karena tadi, ya, ada unsur di dalamnya berkait dengan agama, hukum syariat. Ya, orang sholat benci begitu. Oh, berat ini sudah, ya. Nah, ini perkara yang berbeda. Ya, begitu juga kalau seandainya dia cinta, buat syirik dia suka, senang, cinta. Orang misalnya tadi berbuat maksiat, dosa, cinta, senang dia. Orang korupsi, wah bangga. Kan ya tadi, dengan senangnya gitu, wah, di beberapa media-media itu. Bahkan, wah, sombong sekali kelihatannya. Sampai lambai-lambai ke kamera, ya, kawan-kawan. Tidak ada yang merasa bahwasanya dia telah berbuat perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, bangga saja. Ada orang yang tadi kasus mungkin pembunuhan atau kasus narkoba, kasus pembegalan, nggak ada penyesalan sedikit pun, nggak ada rasa, ya, sesuatu yang perbuatannya ini membuat, ya, kebencian. Ini tentunya adalah berkaitan dengan agama, terkait dengan agama, maka orang ini sudah keluar dari jalur, ya,
tadi agama, dari diniyah, karena membenci sesuatu yang harusnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia harusnya menyukai, mencintai yang disukai dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini kaidah yang menjadi landasan pada pembahasan kita saat sekarang ini. Sehingga tidak serta-merta ada beberapa hal yang harus kita teliti. Tidak serta-merta kita hanya sekedar suka, hanya sekedar cinta, ya. Apalagi zaman sekarang tentunya dilarang sama orang tua, nah, itu jangan, itu perbuatan buruk, nah. Jangan suka sama laki-laki itu laki-laki yang brengsek misalnya. Ini laki-laki yang tidak baik, tidak benar. Nah. Banyak orang yang menahan, tapi karena kecintaan dan kesukaannya menurut hawa nafsunya, sehingga dia tidak peduli lagi. Sehingga dia tidak mengindahkan apa yang dinasihatkan oleh orang lain. Bahwasanya itu adalah tidak baik. Karena rasa suka dan rasa cinta secara hawa nafsunya. Tidak mengikuti kecintaannya sesuai dengan aturan, ya, di aturan yang Allah telah turunkan melalui risalah, ya, risalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus tadi, ya, sebagaimana pada pembahasan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan. Itu maknanya. Tabaan ini berarti menunjukkan dalil, atau dalil ini menunjukkan bahwasanya kesukaan, kecintaan kita harus mengikuti apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita suka dengan orang yang soleh, kita suka dengan amal-amal yang baik, kita suka dengan ibadah-ibadah, kita suka dengan perbuatan-perbuatan yang soleh. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mencintai perbuatan tersebut. Begitu juga dengan pelakunya tentunya. Allah Subhanahu wa taala menyukai, ya, mencintai orang yang berilmu misalnya. Allah angkat derajat mereka karena memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka talibul ilmi. Maka bagi yang lain, bagi muslim yang baik, yang benar, dia juga mesti ridho. Ya, mesti dia cinta kepada para talibul ilmi. Ya, bukan malah membuat atau malah timbul sebaliknya, kebencian. Nah, landasan kebencian ini apakah karena tadi dia belajar ilmu agama atau kebencian karena pribadi? Itu tentunya di dalam pembahasan tadi dijelaskan oleh Syekh, ya. Kalau terkait dengan pribadi, ini adalah tabiat manusia kadang benci karena sesuatu yang memang itu diperbolehkan, ya, atau tidak suka dengan sesuatu, ya. Nah, itu merupakan bagian uh, naluri seorang manusia saja. Tapi kalau terkait dengan agama, dengan aturan-aturan agama, maka harus mengikuti, ya, kecintaan ini terhadap kecintaan di bawah kecintaan Allah dan Rasul-Nya. Nah, hal ini tentunya itu yang perlu difahami. Ammalladzi yakrahu karahatan nafsiyah, adapun yang dia membenci karena benci secara, ya, secara naluri saja, seperti, ya, kaslan wa hubban dan roha, ya, suka atau tidak suka dengan rasa malas dan cintanya kepada santai-santai gitu, ya, senangnya santai-santai. Ka'an yakrah qiyamal lail aw siyamat tatawwi kana hadza naqsan fil iman. Ya, karena maksud seperti dia
tidak suka bangun malam karena malas, ya, karena malas tadi bukan karena hukumnya. Au siyamu tatawwu, dia juga malas karena malas untuk berpuasa sunnah. Mana hadza naqsan fil iman. Maka ini adalah kekurangan atau kelemahan dalam iman. Bikhilafi, berbeda dengan yang alladzi yuhibbu ma ja'a bihi Rasul. Tentunya berbeda dengan orang yang betul-betul cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kana yukhalifu hawahu. Walaupun ya dia hawa nafsunya sukanya malas, hawa nafsunya sukanya santai-santai. Tapi karena raghabatuhu, kecintaan dia terhadap Rasulullah sangat tinggi, maka ini akan membentuk daripada kamalul iman, ya, masuk kategori sebagai kesempurnaan iman, ya, untuk terus memperbaiki iman menjadi sempurna. Wa hadzal hadits dzakarahu al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah fi kitab al-Arba'in. Nah, ini hadis ini disebutkan di dalam Al-Hafidz, ya, Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in, hadis sahih rawainahu fi kitab Al-Hujjah ala Tariq al-Hajjah li Syekh Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. Faqad taba'a. Ini sudah keterangan yang berkaitan dengan, dan ada syahid kalau seandainya di sini ada, ya, ada dalam sanad hadis ini yang mendhaifkan, ada beberapa penguat, ya, ada beberapa penguat dalam hadis ini, beberapa menjadi dukungan hadis ini secara makna yang benar, makna yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Ya. Bagi yang sudah pernahnya di surat An-Nisa tentunya bisa dibuka atau bisa diingat-ingat maknanya, yaitu kalau rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, ya, mereka tidak beriman, itulah yu'minun, hingga mereka menjadikan hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ini berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi Allah dan Rasulnya, ya. Kita yuhakimuka, berhukum kepada engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap perselisihan di antara mereka. Kemudian cuma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan. Ya, tidak mendapatkan, tidak terdapat di dalam hati mereka ada rasa keberatan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dari putusan yang kamu berikan, dan mereka yusallimu taslima, menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini memberikan sebuah dukungan pada ayat yang hadis yang tadi kita sebutkan, ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak boleh, ya, berhukum kepada hukum selain Allah dan Rasulnya. Kalau rabbika la yuhaqqimuka, ini menjadi sebuah dalil kita harus berhukum, ya, dengan hukum yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tetapkan. Hukum kita ini mutlak. Perhatikan, ya, karena seperti yang saya sampaikan bahwasanya di dalam ketentuan bagaimana yang tentang amalan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, al-amal itu sebelum seseorang beramal maka harus melihat ada dua hal, ya, yaitu yang pertama
harus bertanya sebelum mengamalkan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama harus untuk siapa dia atau kita ini beramal. Untuk siapa amalan tersebut, dan yang kedua bagaimana caranya. Nah, ini menunjukkan harus mengikuti. Yang kedua adalah sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah tentang keikhlasan, dan yang kedua adalah ittibaan tadi. Harus mengikuti caranya, ya. Dan cara yang diajarkan tentunya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak pantas seseorang berbuat amalan ibadah dengan mengada-ada, dengan berbuat tanpa adanya dalil, bukti, hujjah, al-bayan yang datang dari hukum seperti yang diterangkan dalam surat An-Nisa ini. Rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Ya, kita harus menjadikan sumber hukum yaitu kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang telah turunkan. Ini surat An-Nisa, bisa kalian catat dan kalian pelajari di sana. Hukum terkait dengan ketundukan kita terhadap aturan Allah dan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan begitu juga, yaitu sebagaimana dalam surat Al-Ahzab di sini disebutkan, ya, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Dan tidaklah bagi seorang mukmin atau mukminah jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah berikan ketentuan, suatu perintah, suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, yaitu baginya ada pilihan yang lain dari perintah tersebut, dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah yang kita pahami dalam pelajaran sirah ya yang lalu. Nah, ini surat Al-Ahzab ini menunjukkan bahwasanya pernikahan yang telah ditetapkan, sebab nuzul di sini adalah atau berkait ayat ini berkaitan dengan siapa? Zaid bin Harith dan Zainab binti Jahash. Nah, hal ini ketika Rasulullah sudah memberikan ya hukum, maka itu harus ditaati. Dan ini bentuk pada tadi semua apa yang kita miliki tidak lainlah tidak mungkin terlepas dari ketentuan hukum yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tetapkan. Ini juga menjadi dalil yang kedua pada dukungan ya apa namanya hadis yang kita sedang bahas ini. Kemudian disebutkan ya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala juga berkata, dia mengatakan ya Al-Quran telah menjelaskan ya Allah telah mencela siapa saja yang membenci apa yang Allah ya cintai atau mencintai apa yang Allah benci. Ya. Allah mencela siapa saja yang membenci apa yang Allah cintai. Allah memberikan celaan. Nah, ini tentunya berkaitan dengan kebencian, berkaitan dengan kecintaan, harus sesuai dengan kecintaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Begitu juga dengan kebencian tadi, harus sesuai dengan ya, kebencian yang Allah telah tentukan. Jadi tercela bagi orang yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan bahwasanya dia mencintai, tapi dia malah membenci. Ini perbuatan yang tercela. Nah, ini juga disebutkan ya dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum qarimu ma anzalallahu fa'amalahum." Ya. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah di Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Surat Muhammad ayat 9 di sini disebutkan yaitu ini akibat dari seseorang yang
membenci ya apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah telah turunkan itu, maka mereka akan hilang amalan-amalannya, terhapus. Bayangkan ya, ini perkara yang menjadi kehati-hatian tentunya. Kalau seandainya kita tadi membenci apa yang Allah telah cintai, ya. Dan ini merupakan hukum yang telah jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Falladzina karahu ma anzalallahu lam yakun hawahum taba'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang ya falladzina karahu membenci ma anzalallah, ya, apa yang Allah telah turunkan, lam yakun hawahum. Maka dia tidaklah menjadikan hawa nafsu mereka mengikuti terhadap apa yang datang dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulna idzan kanatil karaha diniyah fadzaka kufrun. Ya, maka bagi orang yang dia benci dengan ya din, bencian ini berkait dengan agama, fadzaka kufur, maka dia telah kafir. Ya, orang benci sholat tadi contohnya, orang benci apa? Haji, orang benci dengan hukum-hukum Allah, misalnya dengan halal haram. Allah sudah tetapkan, Allah haramkan riba, ya ini sesuatu yang haram. Dia benci. Nah ini dia akan mengeluarkan dari keislamannya. Yaitu dalam ketegasan dalam surat Muhammad tadi, fa'ahbaqa a'malahum. Sia-sia sudah amalan mereka. Ya, hati-hati dengan hal ini. Jangan sampai menganggap bahwasanya kebencian atau kecintaan kepada sesuatu itu perkara yang biasa saja. Ini adalah amalan hati yang begitu besar. Amalan hati yang betul-betul memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya sekedar kecintaan, kesenangan, ya, kesukaan. Atau hanya sekedar kebencian, sesuatu yang tidak disenangi saja. Tapi memiliki efek atau dampak. Seseorang bisa menjadi kafir, seseorang yang tadi perbuatannya sia-sia dan amalnya tidak ada nilainya karena tidak berhukum seperti apa yang Allah telah turun. Ya, itu dia, Allah sudah menetapkan hukum kesukaan dan kebenciannya, dia tidak mengikutinya. Hawa nafsunya tidak mengikutinya apa yang telah dijelaskan wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahyu yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini juga sebagai contoh disebutkan dalam kitab ini, Allah Ta'ala yaqul kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Contohnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian berjihad. Di sini kita perang. Dan dia dibenci, ini tidak disukai bagi kalian. Ya, siapa yang mau berjihad? Risikonya terlalu besar. Tahu bahwasanya kalau di depan itu kalau nggak selamat ya mati, ya. Maka ini berat sekali untuk diamalkan, ya. Ay syadidun alaikum wa fihi masyaqqah, karena ini adalah sesuatu yang syadid, berat, dan masyaqqah adalah beban yang berat. Hum la yakrahunahu karahatan diniyah. Nah, kalau seandainya mereka bencinya karena yaitu jihad ini adalah perintah diniyah, maka jelas ini perkara yang tadi ya sudah disebutkan. Tapi kalau seandainya karena masyaqqah, karena ada sesuatu yang beratnya saja, ini turun jihad ini berat sekali, gitu ya. Bukan karena hukumnya, hanya karena dirinya itu merasa beban berat atau merasa sesuatu yang sangat berat. Seperti mungkin ada beberapa orang puasa ini dianggap berat, ya, dianggap waduh dari pagi sampai
sore, ya, tidak makan, tidak minum, ya, tidak ada asupan, sambil kerja, tetap berjalan, ya, untuk cari nafkah misalnya. Wah, ini puasa bagi dia adalah sesuatu yang berat sekali sehingga apa? Muncul ketidaksukaan. Jadi kan nggak puasa gitu ya. Bukan karena hukumnya, tapi karena pribadinya. Bagaimana ini hukumnya? Hmm. Itu bukan karena hukum agamanya. Kalau nafsiyah itu berat karena beratnya saja. Padahal dzalika ala annahu idza kanatil karahati kaslan istifqalan minan nafsi. Maka itu menunjukkan bahwasanya dia kebencian karena malas, karena berat, ya, dari jiwa. Utibul dzalika naqsan minal iman. Maka dianggap, ya, perhatikan, dicatat, ya, maka dianggap hal itu adalah kekurangan atau lemahnya dari iman, atau pada keimanannya kurang jadinya. Fa innal mu'minal kamil iman, maka disitu disebutkan dalam hadis yang kita tadi bahas, la yu'min, maka seseorang mukmin yang sempurna al iman, keimanannya, yajid nasyatan fi fi'li ta'at, dia mendapatkan apa? Semangat, rajin, ya, di dalam mengerjakan ketaatan wal ibadah dan ibadah-ibadah. Karena apa? Karena dasarnya adalah iman yang terus tingkatkan, yang terus disempurnakan, ya. Nah, itu perlu upaya, perlu sebuah proses yang besar tentunya. Hal ini terkait dengan hadis tadi, apalagi bagi kita semua yang berada di tempat yang terus berjuang di sini, ya, terus berusaha meningkatkan kualitas, ya, baik itu kualitas secara zahir atau secara batin. Terus meningkatkan apa? Kualitas pikiran, ya, cara berpikir, kualitas pengetahuan, ya, dan lain sebagainya, keterampilan-keterampilan. Hal ini membutuhkan tentunya tadi bagaimana dorongan itu bisa terwujud, bagaimana kita ini terbentuk dengan apa? Yaitu tiada lain terus berusaha menjadi orang-orang yang menyempurnakan keimanannya. Ya, karena merasa bahwasanya kita ini kurang iman, atau bahwasanya iman kita ini tidaklah kuat, sehingga terus dalam, ya, perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita ini rajin ibadah, mencari cara bagaimana rajin kita ini tadi untuk melakukan ketaatan. Banyak sekali caranya, baik itu sholat sunnah rawatib. Tadi kalau, ya, bagi yang sudah terbiasa dengan, sudah terpanggil dengan halawatul imannya, betul, ya, sudah disampaikan kan ini dalam pembahasan kita lewati, nikmat itu adalah nikmat ibadah kita. Sudah masuk ke masjid, ada tahiyatul masjid, bahkan dengan kecerdasan tertentu bisa 3 pahala, 3 double, ya, double 3 dalam meraih keutamaan dalam satu sholat tahiyatul masjid, sholat rawatibnya dapat, qobliyahnya dapat, sholat ba'da wudunya dapat. Masya Allah. Tiga-tiganya dalam satu waktu, ya, 2 rakaat tadi dia kerjakan. Itu memerlukan kecerdasan dalam ibadah. Karena kita tahu ini adalah, ya, memiliki keutamaan yang besar, memiliki yaitu fadilah-fadilah yang tentunya kita pelajari, sudah kita pelajari dalam kitab al-fiqih. Maka itulah yang harus muncul sehingga apa? Ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul berlandaskan karena kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, muncul bahwasanya kita ini hamba yang betul-betul cinta terhadap Allah secara mutlak.
tidak ada keraguan, tidak ada apa eh, apa ya, penghalang ya, tidak ada cacat di sana, tidak ada sesuatu yang di dalam pikiran kita ini sedikit pun muncul. Oh bener nggak sih begini? Allah Maha Penyayang tidak, Maha Pemberi rezeki tidak. Tidak ada di sana sesuatu yang buruk yang disebut ya suzon billah, tidak ada. Karena hal ini hilang disebabkan iman kita yang terus menjadi iman yang sempurna, berusaha bahwasanya ketentuan Allah, takdir Allah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak merubah kecintaan kita yang begitu kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak sekali memberikan kita kasih sayang yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak sekali memberikan peluang kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan, ya, ketenangan, keberkahan, dan lain sebagainya dalam kehidupan. Banyak sekali, ya. Sehingga hal ini menjadi sebuah pelajaran. Jangan sampai menjadi orang-orang yang pada pembahasan kita sebelumnya, ya, orang yang lemah imannya ya dengan dia berburuk sangka kepada Allah. Dan ini lemah terus keimanan tadi tidak meningkat, apalagi dengan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Wah, ini tentunya berbeda. Ya, tadi orang akan memiliki bagaimana keimanan ini dia betul-betul berusaha dengan sebaik-baiknya. Baik itu ya muncul kecintaannya dia terhadap Allah atau kebenciannya terhadap kerusakan-kerusakan, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cukup dalam ya pada beberapa temuan dalam bab dzikru iradatul ulum wal fasad. Kemudian bab al-adawatu wal baghdha. Bab berikutnya adalah bab permusuhan dan bab kebencian juga ya. Al-bughdhu. Adawah permusuhan, baghdha adalah bughd, yaitu benci lil muslimin. Nah, ini maknanya di sini disebutkan bagaimana hal ini pembahasan baru ini mudah-mudahan ya perlu kita dalami sehingga bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan al-kabair, dosa-dosa besar. Al-adawatu wal baghdhu lil muslimin min kaba'iril dzunub. Ya, dari jadi permusuhan dan membenci terhadap orang muslimin, kebencian terhadap orang muslimin itu dari dosa besar. Walakin qad yajidul mar'u fi nafsihi adawatan li ba'din nas. Tapi terkadang ya seorang mendapatkan di dalam dirinya ada permusuhan dan kebencian terhadap sebagian manusia yang lain. Fa idza kanatil adawah wal baghdha li ahli iman, maka jika permusuhan dan kebencian itu terjadi untuk ahli iman, untuk pemilik orang yang beriman, fahada min kabair itu. Nah, ini pembahasan kita, yaitu membenci, memusuhi, benci, kebencian kepada ahli iman. Nah, ini adalah dari dosa besar. Wa ma idza kanat li ahli kufri wan nifaq, adapun musuh ya menganggap musuh, pemusuhan dan kebencian kepada ahli kufri, ya orang kafir dan orang munafik dan pemilik penipuan, ya karena hanya minal iman billahi ta'ala. Ini adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibagi menjadi dua, ya, yaitu permusuhan kepada kebencian kepada ahli iman itu adalah dosa besar. Tapi kalau
permusuhan dan kebencian kepada orang kafir dan orang munafik adalah apa? Keimanan. Ini sebetulnya nanti ada bab al-wala wal bara dalam kitab tauhid yang sudah dipelajari tentunya, sudah ada pembahasan di sana al-wala wal bara. Kita wala adalah loyalitas. Ya, berloyalitas. Memiliki hubungan baik dengan lil muslimin sesama orang-orang muslim. Wal bara adalah berlepas diri dengan mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang atau memerangi ya agama ini. Nah, ini dalam pembahasan tauhidnya seperti itu. Nah, dalam pembahasan kita di sekarang ini yaitu dalam bentuk di mana al-wala tadi memiliki bentuk ya yaitu al-ukhuwah tentunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini sebuah ya, apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pegang teguh dengan hablillahi taala. Jangan kalian berlarangan untuk berpecah belah ya. Dan ya nanti ada pembahasan lagi bahwasanya kita ini bersaudara. Ya, sesama muslim adalah bersaudara. Hadisnya mungkin sudah ya kalian ya, bagaimana? Al-muslimu akhul muslim. Nah, persaudaraan karena keislaman. Ini bagaimana pembahasannya? Mari kita jelaskan di dalam kitab ini. Wa huwa matlubun kama qala ta'ala. Itu ini adalah diminta atau dihadirkan dalam sebuah permintaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasul. Tidaklah ya, surat Al-Mujadalah ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna. Tidaklah dia tajidu mendapatkan suatu kaum dia beriman kepada Allah dan hari akhir mereka kasih sayang terhadap musuh-musuh memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ya, tidak boleh berkasih sayang. Ini jelas surat Al-Mujadalah hukum yang begitu mutlak bagi orang yang beriman terhadap itu maka kaitannya harus kita bahas ya. Bagi seorang muslim kalau dia berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya telah turunkan berat. Habitat a'maluhu tadi ya, yaitu ahbat a'maluhum dalam surat Muhammad tadi ayat 9. Ahbat a'maluhum, sia-sia sudah amalan mereka. Ini banyak yang di berbagai media. Subhanallah, kok bisa-bisanya dia rukun, bahkan cium-cium, ya, bahkan nunduk-nunduk kepada siapa? Oh, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa musuh Allah di sini? Orang yang memerangi Islam. Lihat Israel itu jelas sekali. Ya, telah berbuat sebuah perbuatan pelanggaran yang ya, mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Laknatul yahud wal nasara yang jelas sekali. Tapi ada beberapa tokoh agama kita mereka bersama bahkan bersuka cita yang gembira subhanallah. Ayat ini la tajid. Qauman yu'minuna billah, dia satu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ya azan terlebih dahulu. Allah